Hari ketika pengadilan hening, krisis emosional Pangeran Harry di Pengadilan Tinggi London, dan pengungkapan yang mengguncang narasi Sussex. Pada suatu pagi yang dingin di bulan Februari di London, suasana di pengadilan tinggi tampak mengikuti skenario biasa dari setiap proses hukum yang panjang. Para pengacara meninjau dokumen, para jurnalis dengan tekun mencatat, dan hakim mempertahankan nada tenang yang khas dari kasus privasi terhadap pers Inggris. Namun, apa yang dimulai sebagai sesi rutin berakhir menjadi salah satu momen paling mengejutkan dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini. Tokoh utama dalam episode itu adalah Pangeran Harry, Duke of Sussex, yang hadir di pengadilan sebagai bagian dari gugatan terkait liputan media Daily Mail. Selama kesaksiannya, Harry menyatakan bahwa artikel-artikel yang diterbitkan oleh tabloid tersebut telah mengubah kehidupan istrinya, Meghan Markle, menjadi mimpi buruk. Namun, tidak seorang pun di ruang sidang dapat membayangkan bahwa beberapa menit kemudian, sepotong pesan pribadi akan sepenuhnya mengubah suasana persidangan. Hakim Margaret Thornberry, dengan suara netral dan terkendali dengan cermat, melanjutkan membacakan pesan yang termasuk di antara bukti yang diajukan oleh pihak pembela. Ia tidak meninggikan suara atau menambahkan drama apapun. Ia hanya mengutip teks tersebut persis seperti yang tertera dalam berkas. Itu 11 kata. 11 kata yang, menurut beberapa jurnalis yang hadir, membuat keheningan di ruang sidang hampir tak tertahankan. Hingga saat itu, persidangan berlangsung tanpa insiden, tetapi setelah mendengar kalimat itu, buat dia emosional ketika dia berbicara tentang Diana, sesuatu terlihat berubah pada Harry. Itu bukan ledakan emosi seketika. Pertama, sebuah gerakan kecil yang hampir tak terlihat. Rahangnya mengencang. Kemudian, tangannya yang bertumpu pada lututnya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Akhirnya, ekspresinya berubah. Wajah yang selama beberapa dekade telah difoto di balkon kerajaan, di acara amal, dan di sampul majalah, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mentah. Ekspresi kesedihan yang tulus. Mereka yang berada di ruang sidang menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya sebagai salah satu momen paling canggung dan manusiawi yang pernah mereka saksikan di ruang sidang. Sang pangeran perlahan menundukkan kepalanya, seolah mencoba menghilang. Kemudian ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Keheningan menyelimuti ruangan. Kemudian terdengar suara yang tak seorang pun duga akan terdengar di tengah proses hukum yang formal seperti itu. Isak tangis yang dalam dan pilu yang tak mungkin disembunyikan. Itu bukanlah emosi yang terukur seperti yang biasanya terlihat dalam wawancara televisi atau pidato yang dipersiapkan dengan cermat. Menurut beberapa saksi, itu adalah reaksi seorang pria yang tiba-tiba dihadapkan pada kebenaran yang tampak lebih menghancurkan daripada yang ia bayangkan. Bahkan, seniman yang bertanggung jawab atas potret pengadilan pun berhenti menggambar selama beberapa detik. Isi yang memicu reaksi itu bukan berasal dari jurnalis atau dokumen resmi. Itu adalah pesan-pesan pribadi. Percakapan yang, menurut berkas pengadilan, telah terjadi antara Meghan Markle dan seorang teman dekat dari masa-masa di California, seseorang yang, tampaknya, sang Duchess menaruh kepercayaan penuh padanya. Orang itu akhirnya bekerja sama dengan tim hukum pembela. Apa yang dia berikan bukanlah sekadar gosip atau komentar biasa. Pesan-pesan itu, seperti yang dijelaskan hakim sebelum membacanya, menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Kemungkinan konstruksi strategis narasi publik. Peringatan pengadilan sebelumnya sudah jelas. Teks-teks tersebut mengandung implikasi yang halus, tidak terkait dengan konten eksplisit, tetapi dengan apa yang digambarkan sebagai kemungkinan indikasi manipulasi media sistematis. Elemen yang paling menyakitkan dalam kasus ini bagi Harry terkait dengan ibunya, Putri Diana, yang kematiannya pada tahun 1997 sangat memengaruhi hidupnya. Sejak saat itu, trauma kehilangan itu telah menjadi bagian sentral dari kisah pribadi sang pangeran. Dalam banyak wawancara dan film dokumenter, Harry telah berbicara tentang kesulitan tumbuh dewasa di bawah tekanan media yang juga menghantui Diana.
Itulah mengapa saran yang terkandung dalam pesan itu sangat menghancurkan. Ungkapan itu menyiratkan bahwa emosi Harry ketika berbicara tentang ibunya dapat digunakan atau bahkan diprovokasi untuk memperkuat momen-momen media tertentu. Bagi siapapun, mengetahui bahwa rasa sakit terdalam mereka dapat diinterpretasikan sebagai alat naratif akan sangat mengganggu. Tetapi dalam kasus Harry, yang identitas publiknya sangat terkait dengan warisan Diana, dampaknya tampak lebih besar. Setelah insiden awal, persidangan berlanjut. Selama 4 jam berikutnya, menurut catatan pengadilan, Pangeran Harry tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia duduk di kursi saksi, wajahnya memerah dan matanya tampak bengkak saat lebih banyak pesan dibacakan. Beberapa pesan ambigu, yang lain jauh lebih langsung. Salah satu pesan menggambarkan makan malam keluarga pribadi sebagai tambang emas konten reaktif. Pesan lain berbicara tentang mengintegrasikan empati ke dalam penampilan publik pangeran yang akan datang. Salah satu teks yang paling banyak dibahas berisi frasa yang menimbulkan bisikan baru di ruang sidang. Kenakan kesedihan seperti sutra, kita hanya butuh pencahayaan yang tepat. Metafora tersebut ditafsirkan oleh beberapa orang di antara hadirin sebagai cara untuk menggambarkan kesedihan pribadi Harry dalam istilah yang hampir estetis. Seolah-olah dapat diubah menjadi elemen teater dalam keadaan tertentu. Melihat keadaan emosional sang Duk yang jelas, pengacaranya berdiri dan meminta jeda dalam persidangan. Ia berpendapat bahwa kliennya mengalami tekanan emosional yang parah dan membutuhkan beberapa menit untuk menenangkan diri. Namun Hakim Thornberry memutuskan untuk melanjutkan persidangan. Meskipun ia mematuhi protokol pengadilan, beberapa saksi mencatat bahwa bahkan suaranya pun tampak sedikit berubah karena ketegangan saat itu. Sementara keheningan menyelimuti ruang sidang, di luar berita mulai menyebar dengan cepat. Ponsel para jurnalis terus bergetar. Judul berita mulai beredar di media sosial bahkan sebelum sidang berakhir. Di antara pesan-pesan yang beredar terdapat frasa seperti Pangeran Harry menangis di pengadilan. Pesan yang dapat mengubah kasus ini. Pesan pribadi mengguncang pembelaan Sussex. Apa yang sampai saat itu merupakan perselisihan yang relatif teknis tentang privasi media telah mengambil dimensi yang sama sekali berbeda. Di luar dampak emosional momen tersebut, episode ini kembali memicu perdebatan yang lebih luas tentang hubungan antara selebriti, media, dan pembentukan citra publik. Sejak kepergian mereka dari keluarga kerajaan pada tahun 2020, Harry dan Meghan berulang kali menyatakan bahwa keputusan mereka dimotivasi oleh tekanan media dan kurangnya dukungan institusional. Pada saat yang sama, pasangan tersebut secara aktif berpartisipasi dalam proyek-proyek media, wawancara, film dokumenter, dan buku, di mana mereka menceritakan sisi cerita mereka. Pengungkapan yang muncul di pengadilan memperkenalkan dimensi baru pada diskusi tersebut, kemungkinan bahwa sebagian dari narasi publik tersebut telah dirancang dengan cermat. Hingga saat itu, dokumen-dokumen yang disajikan memang meresahkan, tetapi tidak menghancurkan. Pesan, draft, catatan, fragmen percakapan yang mengungkapkan cara kerja di balik cerita yang dianggap publik sangat pribadi. Beberapa paragraf tampak hampir identik dengan pernyataan yang diberikan dalam wawancara televisi, tetapi sekarang dapat ditelusuri kembali ke draft dengan catatan pinggir, koreksi, dan saran tentang cara menekankan momen-momen emosional tertentu. Di antara catatan-catatan tersebut terdapat instruksi yang sangat spesifik. Berhenti sejenak untuk bernapas. Lihat ke bawah dan gosokkan jari-jari Anda saat menyebutkan saudara Anda. Di catatan pinggir lainnya, rasa sakit harus terasa otentik tetapi terkendali. Instruksi-instruksi teknis yang dingin itu sangat kontras dengan intensitas emosional yang dimiliki adegan-adegan yang sama ketika disiarkan kepada jutaan pemirsa. Setiap pengungkapan tampaknya mengikis sesuatu yang dianggap sakral oleh publik. Keaslian rasa sakit itu. Harry, yang duduk di kursi saksi, mulai menunjukkan tanda-tanda fisik dampaknya. Pertama, ia bergeser di kursinya. Punggungnya menegang, lalu ia membungkuk, dan akhirnya
ia tampak benar-benar tenggelam. Pada satu momen yang sangat tidak nyaman, ia menggosok wajahnya begitu keras hingga meninggalkan bekas merah di pipinya. Pengacaranya mencondongkan tubuh ke arahnya untuk membisikkan sesuatu dengan mendesak, tetapi Harry tidak menanggapi. Ia tetap menatap lurus ke depan, seolah mencoba menghilang ke dalam tubuhnya sendiri. Momen yang menentukan datang ketika hakim membacakan salah satu pesan yang diajukan sebagai bukti. Kalimat itu singkat tetapi sangat jelas. Dia masih menginginkan persetujuannya. Itu menyedihkan, tetapi saya bisa menggunakannya. Rasa bersalah atas ibunya memudahkannya untuk mengalihkan perhatian. Itulah kekuatan pendorongnya. Sebuah bisikan keluar dari barisan belakang penonton sebelum penulisnya dapat menghentikan dirinya sendiri. Ya Tuhan. Harry sedikit gemetar. Ia tidak menangis. Ia hanya memejamkan matanya selama beberapa detik. Ketika ia membukanya kembali, sesuatu telah berubah. Tatapannya tampak lebih lambat, lebih kosong, seolah-olah cahaya batinnya telah padam. Para petugas keamanan saling bertukar pandangan secara diam-diam. Salah satu dari mereka melangkah maju sedikit. Yang lain mengeluarkan botol air dari sabuk taktisnya. Mereka tidak ikut campur, tetapi postur mereka menunjukkan bahwa mereka siap. Menurut seorang ajudan istana yang hadir di ruang sidang, Harry tampak seolah-olah dia lupa bagaimana berada di dalam tubuhnya sendiri. Ketika hakim bertanya apakah dia membutuhkan istirahat, Harry tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk. Itu bukan isyarat pembangkangan atau kekalahan. Itu sesuatu yang lebih aneh, anggukan kosong seseorang yang tidak lagi melawan apa yang sedang terjadi. Setelah istirahat selama 30 menit, dia kembali ke ruang sidang. Dia hadir secara fisik, tetapi secara emosional jauh. Langkahnya melambat, matanya merah, dan jaketnya tergantung di bahunya, seolah-olah dipinjam. Bekas tisu terlihat di lengan bajunya. Salah satu pengacaranya mencoba memberinya buku catatan untuk mencatat. Harry menolaknya. Kemudian fase ketiga, presentasi dimulai. Dokumen-dokumen tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, diberi label dengan jelas dalam folder bukti yang terlihat oleh wartawan dan kamera. Monetisasi, manipulasi keluarga, dan eksploitasi emosional. Kategori pertama mengungkapkan pertukaran pesan antara akhir tahun 2022 dan pertengahan tahun 2024. Nada surat-surat itu tidak bersifat skandal, tetapi strukturnya sangat strategis. Surat-surat itu menyerupai memo pemasaran yang disamarkan sebagai korespondensi pribadi. Salah satu pesan tersebut menguraikan potensi aliran pendapatan yang terkait dengan narasi emosional tertentu. Warisan Diana sama dengan aura emosional. William sama dengan ketegangan yang belum terselesaikan. Catherine sama dengan vektor perbandingan. Charles sama dengan benang penebusan jika dibutuhkan. Kita sama dengan para penyintas yang merebut kembali identitas mereka. Dalam dokumen lain, kontrak dengan platform streaming digambarkan sebagai kendaraan pensiun kita. Ada juga pembicaraan tentang kelelahan trauma. Sebuah konsep yang menyarankan untuk mengatur jarak pengungkapan emosional dengan hati-hati untuk mempertahankan minat publik jangka panjang. Menurut pesan-pesan ini, kisah-kisah pribadi harus didistribusikan melalui berbagai proyek media untuk memastikan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Kemudian muncul proposal pemasaran. Lini produk anak-anak berdasarkan ketahanan kerajaan, mainan mewah bernama Archie Bears, dan buku bergambar motivasi yang dikaitkan dengan nama putrinya. Dokumen yang paling meresahkan di bagian itu berjudul Modal Krisis. Dokumen itu merinci cara mengubah liputan media negatif menjadi keterlibatan publik yang lebih besar dengan menafsirkannya kembali sebagai serangan yang tidak adil atau reaksi balik kolonial. Satu kalimat menonjol dengan huruf tebal. Kita tidak lari dari skandal. Kita mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Apa yang selama bertahun-tahun dipresentasikan di depan publik sebagai kerentanan spontan, mulai tampak dalam pandangan istana sebagai sesuatu yang sangat transaksional. Kategori kedua terbukti lebih eksplosif. Pesan-pesan tersebut menunjukkan bahwa anggota keluarga kerajaan tertentu dianalisis bukan sebagai kerabat, tetapi sebagai variabel dalam narasi publik.
William digambarkan sebagai ancaman nyata karena pengendalian emosinya dan loyalitas institusionalnya. Kurang emosional daripada Harry, lebih berbahaya karenanya. Salah satu teks menyatakan. Catherine digambarkan sebagai topeng yang tak terpecahkan. Beberapa pesan mengungkapkan frustrasi karena tidak mampu memancing reaksi publik darinya. Jika dia menyerah di depan umum sekali saja, seluruh narasi akan berubah. Salah satu komentar mencatat, referensi tentang Raja Charles berbeda. Ia digambarkan sebagai sosok yang sentimental dan rentan terhadap isyarat rekonsiliasi publik jika diperlukan untuk melunakkan citranya. Namun kategori ketiga adalah yang paling menimbulkan ketidaknyamanan di ruangan itu. Karena itu bukan tentang keluarga kerajaan, itu tentang Harry. Pesan-pesan itu menganalisis kerentanannya dengan ketelitian yang hampir klinis, rasa bersalahnya, kesedihannya, kenangan masa kecilnya. Salah satunya menyebutkan sesi terapi di mana Harry kembali berbicara tentang mimpi berulang di mana ia melihat wajah ibunya sebelum kecelakaan itu. Tanggapan tertulis dalam pesan itu singkat. Saya menyuruhnya untuk menuliskannya. Itu bisa sangat berpengaruh. Di ruang sidang, tidak ada yang berbicara selama beberapa detik setelah bagian itu dibacakan. Bukan kekejaman yang paling mengganggu mereka yang hadir. Itu adalah sikap dinginnya. Karena dalam baris-baris itu, rasa sakit tidak muncul sebagai pengalaman manusia, tetapi sebagai materi naratif mentah. Kesedihan diubah menjadi isi. Pesan-pesan ini mencatat ketakutan, kenangan, dan trauma yang dialaminya. Ketakutannya terhadap helikopter. Rasa bersalah yang masih menghantuinya, rasa malunya. Semuanya tampak terkategorikan seolah-olah merupakan variabel dalam sebuah strategi. Apa yang dulunya adalah kehidupan Harry, tampaknya telah menjadi materi naratif bagi orang lain. Namun, satu pesan yang dibaca perlahan di pengadilan benar-benar mengubah suasana. Pesan itu menyebutkan bahwa Harry merindukan saudaranya. Tanggapan yang menyusul dingin dan strategis itu bukanlah kenyataan, katanya, tetapi nostalgia. Dia harus segera diarahkan kembali karena dia terombang-ambing. Bagi banyak pengamat, ungkapan itu tidak terdengar seperti percakapan antara pasangan suami istri, tetapi sesuatu yang lebih meresahkan, intervensi emosional yang terencana. Pada saat itu, wajah Harry pucat, tak bergerak, berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Dia tidak protes, dia tidak menangis, dia hanya menatap lurus ke depan. Seorang pangeran yang dijadikan alat. Apa yang muncul dari kumpulan pesan tersebut menunjukkan sesuatu yang meresahkan. Kemungkinan bahwa sang pangeran bukanlah penulis narasi publiknya sendiri. Menurut beberapa analis, ia tampak lebih seperti protagonis dari sebuah cerita yang dibuat oleh orang lain. Inti dari diskusi ini adalah pernikahannya dengan Meghan Markle. Komunikasi yang terungkap menunjukkan bahwa kecintaan Harry pada keluarganya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan kenangan akan ibunya dapat mewakili risiko strategis. Kerentanan ini harus dikelola untuk mencegahnya menggagalkan proyek media yang telah dibangun pasangan itu setelah melepaskan tugas kerajaan mereka. Pada saat itu, cerita tersebut berhenti menyerupai konflik keluarga sederhana. Cerita itu mulai menyerupai sebuah sistem. Setelah sidang, reaksi resmi secara mengejutkan terkendali. Sebuah pernyataan singkat dan diplomatis dikeluarkan dari Clarence House, kediaman yang terkait dengan Raja Charles III. Ini adalah masa sulit bagi semua keluarga. Beberapa masalah sebaiknya diselesaikan secara pribadi dan dengan belas kasih. Sumber-sumber yang dekat dengan raja menggambarkannya sebagai sosok yang tenang, meskipun sangat terpengaruh. Menurut seorang ajudan, setelah membaca transkrip, ia mengucapkan sebuah kalimat yang dianggap banyak orang sebagai ungkapan yang mengungkapkan. Ini bukan balas dendam, ini serius. Raja memberikan satu instruksi yang jelas, disiplin mutlak. Tidak ada kebocoran informasi, tidak ada sikap kemenangan, tidak ada komentar yang penuh dendam. Baginya, rasa sakit yang sebenarnya bukanlah kerusakan pada institusi, tetapi citra putranya yang digambarkan sebagai pion dalam strategi yang lebih besar. Reaksi Pangeran William sangat berbeda.
Orang-orang terdekatnya menggambarkan tanggapannya sebagai campuran kemarahan dan keheningan. Ia mengarahkan kemarahannya tidak hanya kepada Meghan, tetapi juga kepada saudara laki-lakinya sendiri. Menurut seorang rekan dekat, William dilaporkan mengatakan dia membiarkan ini terjadi. Pesan yang menggambarkan Catherine, Putri Wales, sebagai topeng yang tak tertembus juga memicu reaksi keras. Bagi William, itu tampak seperti upaya yang disengaja untuk menyerang kestabilan emosional istrinya. Konflik antara saudara kandung tidak seperti perdebatan institusional, tidak memiliki protokol, itu bersifat pribadi. Dalam waktu kurang dari 48 jam, perdebatan tersebut meledak di seluruh dunia. Di Inggris Raya, jajak pendapat menunjukkan penurunan tajam dukungan publik untuk Harry, terendah sejak kepergiannya dari kehidupan kerajaan. Citra Meghan semakin merosot. Di Amerika Serikat, tempat pasangan itu mendapat dukungan media, reaksinya lebih kompleks. Acara pagi yang sebelumnya memuji keberanian mereka mulai mengundang psikolog untuk menganalisis pesan-pesan yang bocor. Banyak ahli berbicara tentang pola yang terkait dengan manipulasi emosional dan gaslighting. Di media sosial, tagar yang saling bertentangan mendominasi percakapan. Beberapa membela Harry, yang lain mengecam apa yang mereka anggap sebagai manipulasi yang terencana. Perusahaan dan mitra bisnis juga bereaksi dengan hati-hati. Beberapa proyek yang terkait dengan pasangan itu masuk ke dalam peninjauan tanpa batas waktu. Spesialis trauma menunjukkan bahwa kerusakannya bisa lebih dalam daripada sekadar krisis publik. Ketika seseorang menemukan bahwa bagian-bagian penting dari hidup mereka telah ditafsirkan ulang atau digunakan secara strategis, mereka mungkin mengalami apa yang oleh beberapa psikolog disebut pembubaran realitas. Ini berarti bahwa orang tersebut mulai mempertanyakan ingatan, emosi, dan keputusan yang sebelumnya mereka anggap otentik. Dalam kasus Harry, risiko ini sangat menyakitkan karena banyak dari kenangan itu terkait dengan ibunya, Diana, Putri Wales. Selama bertahun-tahun, sang pangeran berbicara secara terbuka tentang dampak kematian istrinya dan proses penyembuhannya. Gagasan bahwa pengalaman-pengalaman itu dapat diubah menjadi alat naratif terbukti sangat mengejutkan bagi banyak pengamat. Di tengah drama publik tersebut, dua tokoh memilih untuk tidak berpartisipasi. Archie Mountbatten Windsor dan Lilibet Mountbatten Windsor. Pesan-pesan yang bocor tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kehidupan keluarganya diatur. Para analis hukum mulai berspekulasi tentang skenario hak asuh jika terjadi perpecahan perkawinan. Situasinya akan sangat kompleks. Kewarganegaraan ganda, keamanan internasional, protokol kerajaan, dan sistem hukum yang berbeda. Namun bagi Harry, menurut sumber-sumber yang dekat dengannya, kekhawatirannya lebih sederhana dan lebih dalam. Ia takut anak-anaknya akan tumbuh dalam realitas yang dibuat-buat, sama seperti ia sekarang takut pernah hidup dalam realitas tersebut. Saat ini, Harry tampaknya menghadapi 3 kemungkinan jalan. Yang pertama adalah tetap dalam pernikahannya dan mencoba membangun kembali kepercayaan dan narasi bersama mereka. Yang kedua melibatkan perpisahan total, perceraian, pertempuran hukum, dan kehidupan baru yang jauh berbeda dari kisah yang mendefinisikan beberapa tahun terakhir. Yang ketiga adalah yang paling simbolis, kembali ke Inggris Raya, bukan sebagai anggota aktif monarki, tetapi sebagai seorang putra. Menurut sumber-sumber yang dekat dengannya, Raja menyampaikan pesan sederhana. Lembaga memiliki aturan, tetapi orang tua tidak. Pertanyaan besarnya bukanlah apakah pintu itu terbuka. Pertanyaan sebenarnya adalah apakah Harry akan memiliki kekuatan untuk melewatinya.